Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja di masa-masa Corona ini. Kita berharap COVID-19 ini cepat berlalu dalam waktunya Tuhan tentunya. Amin. Hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik, yaitu tentang doa syafaat. Kenapa saya katakan menarik? Beberapa hari belakangan ini ada beberapa orang yang berkata kepada saya seperti ini. Saya bukan seorang pendoa, saya tidak punya karunia berdoa, maka saya tidak usah melakukan doa syafaat. Kemudian ada juga yang mengatakan, saya punya karunia yang lain, jadi untuk berdoa syafaat mungkin bukan bagian saya. Lalu ada yang mengatakan, untuk berdoa saya tidak bisa berkata-kata seindah orang-orang yang punya karunia. Saya cuma bisa berkata simple seperti saya, karakternya simple. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita mengkotak-kotakkan pemahaman kita seperti ini, yang terjadi adalah sampai kapan kita tidak akan berdoa, tidak menjadi pendoa. Padahal ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan pada saat itu pun dia telah terima Yesus secara pribadi dalam dirinya, dia pun dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang-orang lain agar orang-orang lain diselamatkan dan menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup mereka, sama seperti apa yang dia alami. Itulah panggilan hidup orang Kristen. Nah, kalau kita mengkotak-kotakkan, saya tidak punya karunia berdoa, saya tidak pintar berkata-kata, saya tidak bisa merangkai suatu kata yang indah untuk sebuah doa yang namanya doa syafaat. Karena itu kita mau membahas satu bagian dari 1 Timotius 2 ayat 1. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 ini, di sana dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Di sini Paulus menyarankan kepada jemaat di Efesus untuk menaikkan doa syafaat, ucapan syukur dan permohonan kepada semua orang. Sebenarnya kita mau lihat yang pertama adalah apa sih doa syafaat itu? Di dalam perjanjian lama kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 12 ya, di sana dikatakan apa? Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Artinya apa? Ternyata ada sebuah peperangan rohani atau perlawanan terhadap kuasa-kuasa lain yang menghalangi kita untuk memenuhi tujuan Tuhan. Nah, doa syafaat itu apa? Ternyata di dalam Yesaya 53 ayat 12 ini mengatakan bahwa berdoa syafaat itu kita sedang berperang secara rohani. Berperang melawan satu kuasa yang tidak kelihatan. Yang kuasa yang menghalangi kita secara pribadi atau kuasa yang menghalangi orang lain untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, di sana dapat dikatakan berdoa syafaat itu bertemu atas nama atau demi nama seseorang, yang artinya atau maknanya adalah menjangkau dan berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan orang lain itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa berdoa syafaat itu adalah penting dilakukan dan merupakan sebuah peperangan rohani. Tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa orang-orang yang kita doakan, untuk hidup mereka diubahkan menjadi karakter semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam pasal pertama Timotius ini di ayat 3 sampai 11 ada alasan mengapa Paulus menyarankan agar jemaat di Efesus bersyafaat, berdoa, permohonan dan menaikkan ucapan syukur. Alasannya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat 3 sampai 11 tadi, gereja di Efesus itu menghadapi tantangan. Apa tantangannya? Ada 2 tantangannya. Poin pertama, tantangan dari luar. Ternyata di dalam jemaat itu ada pengajar-pengajar sesat. Gitu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 sampai 11. Tantangan dari dalam, adanya penyakit bersilat kata dan cinta uang. Itu bisa kita lihat di Efesus 6 ayat 2b sampai dengan ayat 10.
Tantangan dari luar dan tantangan dari dalam ini dihadapi oleh gereja di Efesus. Nah, kita mau melihat di sini cara untuk menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar adalah kita harus bersafaat. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami secara pribadi ada tantangan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, karakter-karakter, sifat-sifat kita. Negatif thinking, gampang tersinggung, mudah marah, berpikiran negatif pada orang lain, cepat sekali merendahkan orang lain. Kemudian itu merupakan tantangan-tantangan dari dalam. Malas, pelit, ya, tidak disiplin, susah menggunakan waktu, berbohong. Itu merupakan tantangan-tantangan dari dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan dari dalam diri yang berupa kelemahan-kelemahan karakter tadi? Tidak lain kita hanya bisa melewatinya dengan apa? Berdoa syafaat, membawanya kepada Tuhan. Nah, tantangan-tantangan dari luar apa sih yang kita alami? Yang pertama, godaan. Godaan untuk melihat YouTube nih, tapi kita buka situs-situs porno yang berbau seks. Lalu kita lihat Instagram apa? Lihat yang berkonten-konten negatif dan tidak positif. Nah, itu tantangan-tantangan dari luar. Atau tantangan dari luar apa? Lihat, ada kesempatan untuk melakukan satu dosa. Tidak ada orang yang lihat, ya aku lakukan saja. Nah, itu godaan-godaan dari luar. Atau bisa juga tantangan dari luar, gaya hidup. Ketika kita melihat orang lain, punya jam tangan mewah, pakaian mewah, tas branded, aku tergoda untuk ikut seperti dia. Lalu kita menghalalkan segala cara untuk kita dapat melakukan atau mempunyai gaya hidup yang sama seperti ini. Itu tergoda oleh mata, boleh tergoda oleh telinga, oleh pikiran, ya. Ini merupakan tantangan-tantangan dari luar. Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang sedemikian rupa? Tidak lain dan tidak bukan, kita butuh untuk berdoa syafaat. Cara menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar diri kita adalah kita harus bersyafaat. Lalu yang berikutnya kita mau lihat apa sih sasaran syafaat. Yang pertama kita lihat di ayat 1 sampai ayat 4. Berdoa syafaat ini berdoa bagi semua orang, bukan hanya bagi diri kita sendiri saja. Kenapa? Karena inilah yang berkenan pada Tuhan, ayat 3. Kemudian kenapa? Karena memang Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, bukan hanya diri kita. Maka kita perlu untuk berdoa syafaat. Berdoa bagi orang lain, baik itu pemerintahan. Kenapa penting di sini ditekankan berdoalah untuk para pemerintah? Jelas, karena pemerintah adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau pada saat konteks itu pemerintahan itu musuh kekristenan, jemaat dianiaya. Tetapi kenapa perlu berdoa kepada mereka? Ya, karena mereka itu orang yang tidak percaya, maka tugas panggilan jemaat adalah mendoakannya agar hidup tentram, tenang, sambil jemaat menjaga kesalehan dan kehormatan dalam kehidupannya. Alasan berdoa syafaat yang pertama adalah berdoa demi keselamatan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, poin pertama ini saya mau bertanya, siapakah orang-orang yang kita doakan saat ini agar diselamatkan? Keluarga kita yang belum percaya, sepupu kita, tetangga kita, saudara kita, atau siapa? Mari bawa ke dalam doa-doamu. Serahkan kepada Tuhan. Mereka supaya dijamah oleh Tuhan. Mereka menerima Yesus secara pribadi dalam diri mereka. Yang kedua, siapa sih yang berdoa syafaat? Sebenarnya teladan kita yang pertama adalah Tuhan Yesus di ayat 5 sampai ayat 7. Dalam perjanjian baru, Kristus itu sebagai pendoa syafaat yang utama kita itu di surat Ibrani pasal yang 11. Makanya setiap kita yang berdoa syafaat mendasarkan doa kita itu di dalam nama Yesus sang pengantara. Yesuslah yang menjembatani, yang menjadi dasar dari doa syafaat yang kita sampaikan kepada Tuhan.
Semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu, jikalau kita mengaku sudah percaya Yesus, berarti secara otomatis kita dipanggil menjadi pendoa syafaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi bangsa, bagi suku-suku, bagi orang-orang yang belum mendengar berita tentang Yesus dan belum percaya kepada Yesus. Yang ketiga, bagaimana cara bersyafaat? Pertama-tama kita lihat ini di ayat 8. Dapat dilakukan di mana saja, ayat 8 itu ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, bagaimana melakukan cara bersyafaat? Yang pertama adalah dilakukan di mana saja. Di mana saja artinya tidak ada tempat yang tidak baik untuk berdoa syafaat, dan juga tidak ada tempat yang salah untuk berdoa syafaat, atau tidak ada tempat yang lebih berkenan kepada Allah untuk berdoa syafaat. Artinya apa? Berdoa syafaat dimanapun itu dapat dilakukan, di mana saja. Tidak ada tempat khusus, di mana saja, di rumahkah atau di mana saja, di kantor, di meja kerjamu, lakukan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara bersyafaat? Syafaat dilakukan dengan tangan yang suci. Tangan yang suci artinya Tuhan berkenan pada tangan yang suci atau tangan yang bersih dari kecemaran dosa. Ketika kita bersyafaat kepada Tuhan, kita mengakui kita bersalah. Kita sering merendahkan orang lain lewat kata-kata kita yang tanpa kita sadari. Kita mengaku dulu di hadapan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan, memulihkan kita, menjamah kita, supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan syafaat? Yang ketiga adalah syafaat dilakukan dalam kasih. Syafaat ini adalah bukti kasih kita kepada orang lain ya Bapak Ibu. Bukti kasih kita yang dilakukan ketika kita berdoa itu tanpa marah, tanpa ada perselisihan, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya di atas tadi dikatakan dengan tangan suci. Artinya kita bereskan dulu segala sesuatu yang bertentangan dengan diri kita, pemikiran kita, nurani kita. Maka yang ketiga, syafaat itu dilakukan dalam kasih, kecintaan kita kepada orang-orang. Kalau ada orang berselisih paham pada saya selalu berdoa, Tuhan ubahkan dia. Dia tidak menyadari, mungkin aku salah terhadap dia, tetapi dia tidak menyadari betapa dia pun sebenarnya membuat satu kesalahan padaku. Di dalam keterbatasan bertindak, berkata-kata, saya selalu bawa ke dalam doa supaya Tuhan mengubahkan saya dan juga mengubahkan orang itu dalam kasih karunia Tuhan. Supaya karakter dia, karakter saya semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan melalui setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup ini. Ini pentingnya bersyafaat dalam kasih kepada orang lain. Bersyafaatlah supaya orang lain hidup di dalam kekudusan. Bersyafaatlah supaya orang lain itu hidup seturut dengan kemurahan dan karakter Tuhan. Bersyafaatlah supaya orang lain itu hidup di dalam tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jikalau kita merasakan sesuatu terhadap orang lain, mari bawa dalam doa-doa. Syafaat itu dikaitkan untuk kepentingan orang lain, keselamatannya, perubahan karakternya, supaya dia semakin diubahkan dari hari ke hari oleh Roh Kudus yang Tuhan izinkan bekerja menjamah dia. Tanggung jawab semua orang percaya adalah bersyafaat. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya orang yang punya talenta saja, tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk bersyafaat. Nah, oleh karena itu, hari ini siapakah yang butuh aku doakan? Rekan kerjaku kah? Saudaraku kah? Keluargaku kah? Pemerintah atau pernikahanku kah? Orang tuaku kah? Suku-suku bangsa, dunia ini, bangsa ini. Mari, kalau ada orang-orang yang sekitar kita melihat butuh berita untuk diselamatkan, berita Injil keselamatan itu, mari bawa dalam doa.
Ketika kita mendoakannya, kita menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan, agar Tuhan yang bekerja menjamah dia sambil kita melakukan bagian kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya tersebut. Siapa rekan kerjamu yang perlu kau doakan? Doakan saat ini juga. Keluargamu, doakan saat ini juga. Suamimu atau istrimu atau pernikahanmu yang hampir di ujung tanduk, mari doakan. Supaya apa? Supaya kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir di dalam hidupmu, hidup sesamamu. Lakukanlah doa syafaat dengan tetap menjaga kekudusan hidup dan dalam kasih kepada orang lain. Karena itulah syarat utama doa syafaat berkenan pada Tuhan. Menjaga kekudusan hidup dan melakukannya dengan kasih. Itulah doa syafaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan terjadinya hujan pertobatan terhadap orang-orang yang kita doakan, dan hati yang keras diubahkan. Inilah tujuan sasaran utama dari doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa syafaat. Karena apa? Penginjilan tanpa syafaat itu ibarat motor tanpa mesin. Syafaat tanpa penginjilan itu ibarat bola tanpa gawang. Mari ambil waktu, buat daftar. Siapakah yang mau kudoakan? Rekan kerjaku kah? Saudaraku kah? Sepupuku kah? Pemerintahan ini kah? Atau suku bangsa yang manakah? Suku Sunda, suku Padang, suku Palembang, suku apa? Bangka Belitung, suku Maluku, Madura. Apa? Mari catat, bawa kepada Tuhan, bersyafaat, sehingga keselamatan dan hujan pertobatan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati.